Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Emak mau sharing tentang hidup sederhana. Untuk teman-teman yang selalu mendukung Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih hidup sederhana itu. Jadi hidup sederhana itu adalah sebuah gaya hidup ya, dengan gaya hidup seseorang yang tidak memiliki banyak keinginan, yang apa adanya dan nggak neko-neko, nggak banyak tuntutan, menikmati, mensyukuri apa yang sudah dia miliki. Jadi konsep hidup sederhana itu menyederhanakan apa yang kita inginkan, nggak dibikin rumit, nggak dibikin ribet, terus bisa menerima kondisi dengan apa adanya aja gitu. Dan hidup sederhana itu nggak harus kita yang penghasilan pas-pasan loh. Bagi kita yang penghasilannya besar pun, dengan hidup sederhana, dengan konsep hidup sederhana, maka insya Allah ya, penghasilan kita yang besar itu bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Dan kita juga bisa mewujudkan investasi, bisa mewujudkan cita-cita kita dan lain-lain ya. Jadi manfaatnya hidup sederhana itu banyak banget loh, baik bagi yang penghasilannya kecil maupun yang penghasilannya besar. Intinya dalam hidup sederhana itu kita menjalani, mensyukuri, dan terus merasa cukup ya, qanaah, merasa cukup. Jika penghasilan kita pas-pasan, dengan pola hidup sederhana, kita bisa mencukupkan penghasilan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Caranya, keuangan kita itu harus kita kelola dengan baik. Membeli kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena sekecil apapun penghasilan kita akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi tidak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup. Kalau kita menuruti gaya hidup, maka pasti akan kurang dan akan kurang terus. Karena pada dasarnya itu nafsu manusia itu tidak terbatas. Jadi jalan keluarnya ya kita menggunakan pola hidup sederhana saja. Mudah bukan? Kita cukup mengendalikan apa yang kita inginkan untuk memenuhi kebutuhan dulu. Sedangkan keinginan-keinginan kita yang kira-kira belum dibutuhkan, kelak suatu saat pasti akan terwujud ya. Karena roda kehidupan itu kan pasti akan berputar dan kelak pasti akan terwujud ya. Ketika sudah lapang, sudah tidak memiliki hutang, lalu kewajiban-kewajiban sudah terbayarkan, insya Allah pasti keinginan-keinginan itu akan terwujud. Jadi poinnya di sini kita bersabar, menjalani, mensyukuri berapapun penghasilan kita, dan mengelola penghasilan kita dengan sebaik-baiknya supaya cukup. Itu poin untuk penghasilannya yang pas-pasan. Jika penghasilan kita besar, apakah kita masih melakukan pola hidup sederhana?
Itu pilihan hidup ya. Kalau menurut emak sih, nggak ada salahnya kalau kita selalu berpola hidup sederhana. Karena justru kalau orang yang sebenarnya orang yang mampu itu ya orang yang mampu mengendalikan keinginan, mampu mengendalikan nafsu mereka. Mereka menyederhanakan apa yang mereka inginkan. Jadi enggak semua yang mereka pikir lalu mereka pengen dan mereka beli, enggak semua ya. Pada dasarnya ketika penghasilan kita besar lalu kita sudah menjadi orang yang mampu, orang yang mapan, justru itu kesempatan kita untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Dan itu membuat kita bahagia loh. Minimal dalam hidup kita ini kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, jika kita memiliki penghasilan yang besar, itu juga kesempatan kita untuk mewujudkan impian kita. Seperti untuk menabung, untuk investasi, dan lain-lain. Karena pada dasarnya roda hidup itu berputar. Jadi ketika kita posisi dalam kehidupan kita yang mapan, posisi penghasilan kita besar, ya kita harus memiliki tabungan, memiliki sesuatu untuk ketika kita menghadapi kelak pada saat musim paceklik ya. Karena roda hidup itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dan tentu saja hidup yang lebih damai dengan rasa syukur dan kasih sayang. Tentu saja dengan hidup sederhana. Jadi mari kita menanamkan prinsip pola hidup sederhana dalam hidup kita supaya kita lebih bahagia. Jangan lupa juga untuk selalu berbagi, selalu bersedekah, supaya hidup kita lebih berkah dan juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, demikian sharing-sharing bincang emak santai hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bunda-bunda, emak-emak semua ya. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan DM ke Instagram emak. Jangan lupa sertakan asal kalian supaya emak bisa menyesuaikan dengan pengeluaran kalian. Terima kasih dan mohon maaf bila emak ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.